nggak apa-apa kalau misalkan emang nggak ada penahan atau counter dari seorang Cloud dari Dewa United Esports, is oke. Tapi kalau satu lagi, kalau gue boleh nebak, menurut gue sepertinya Sylvana dari Ryuk ya. Iya. Oke, jadi dari Barbosa sorry. Iya, tapi kalau kita lihat dari datanya juga ya, Barbosa ini cuma pernah make 3 hero. Jawhead, Hilda sama Akai. Jadi Jawhead dan Akai udah di ban dan udah di pick ya. Yes, mungkinkah sekarang dia pakai Hilda? Gue merasa sih enggak ya, soalnya mereka juga butuh engage yang lebih mantep gitu. Betul. Dan kalau menurut gue untuk masalah engagean Sylvana cocok sih. Iya, Imperial Justice-nya mantep banget. Apalagi dengan AoE damage yang dia punya dengan Kagura dan juga Benedetta. Follow up Fenrir kalau kita lihat ada Luxia dan juga Cyclops. Ini wow. Ini unik. Ini unik adanya Cyclops ya. Kita kapan sih ngeliat Cyclops? Jarang kan? Yes, jarang ada jadi MDL seorang Cyclops ini, dan hari ini tampil. Mungkin tujuannya adalah untuk menghentikan pergerakan dari seorang Harley. Walaupun menggunakan Space Escape, dia masih bisa mengikuti gerakan dari Space Escape dari seorang Harley ya. Ultimate-nya Star Power Lockdown-nya bisa masuk ke arah Harley-nya sih. Karena Harley-nya ini pasti akan menjadi titik dimana akan bisa memporak-porandakan atau mungkin akan menghalau pergerakan dari seorang Alchemist-nya. Dan ini ada Red Bull Rebellion untuk di pick terakhir akan mengamankan Hilda atau mungkin Bruno. Wah. Oh wow. Kecos. Ini glass cannon sih. Ini oke. Kalau dilihat 5-5-nya ini bisa memberikan damage yang bisa dibilang decent atau proper, atau mungkin nggak decent lagi, mungkin udah bagus damage-nya ya. Benedetta, Matilda, Kagura, Bruno dan juga Harley. Tapi defensifnya dari mana? Iya, itu yang mau gue tanya dari tadi sih. Siapa yang akan bertugas menjadi tanki ke arah teman-teman core-nya tentunya dari Harley dan juga Bruno-nya, karena kita tahu Bruno itu critical damage-nya sakit, tapi darahnya memang dia tipis banget sih. Dan ini pasti akan menjadi bulan-bulanan juga bagi Dewa United Esports. Gue nggak tahu ya, mungkin kalau feeling gue dari Red Bull Rebellion, dia ingin menyamakan kedudukannya nanti di late game. Di saat Dewa United Esports mempunyai Cloud, dia mempunyai Bruno. Iya. Menurut gue sih kayak gitu sih. Tapi ini mereka lebih harus aware lagi dari Arlinya sih, karena memang mungkin di area late game-nya dia ini kan belum tentu juga dia bisa push ke arah late game, karena Dewa United Esports juga pasti akan punya strategi untuk memutus pergerakan dari dari Red Bull Rebellion untuk bisa survive sampai ke area late game. Iya, tapi langsung saja kita udah lihat draftnya. Menurut lu pada nih, Choji, prediksi lu abis draft siapa yang menang? Aduh, gue ngilu sih kayaknya sih ngeliat RBR, jadi gue kayaknya megang Dewa United, karena gue ngilu banget ngeliat draftnya RBR. Cipi? Red Bull Rebellion maybe. Oke, lu Red Bull Rebellion, gue Dewa. Langsung aja kita masuk ke game 2 dan iya, gue juga. Ini kenapa gue suka Dewa United punya draft, gue lebih suka draftnya Dewa United karena kita udah pernah lihat ini di MPL loh. Di Day 2 Week 1 itu kita lihat Baxia dan juga Jawhead digunakan dan susah banget untuk mati. Mereka beneran tebal banget dan engage mereka itu. Mereka follow up-nya gampang banget, apalagi ditambah dengan AoE damage dari Blazing Duet. Yes, juga kita lihat muka udah menjadi bulan-bulan dari seorang Samohate. Samohate masih bisa click out ke arah belakang dan harus mundur. Moka masih bisa memainkan orange buff-nya, dan di sini kalau kita lihat Lexi Barbie masih mencoba untuk melihat pergerakan dari teman Barbosa. Di situ mencoba untuk masuk ke area buff mirip Altamis, tapi di ada bawahnya udah ada 1v1 antara Ryuk dan juga Fenrir. Wow, first blood berhasil diamankan oleh teman-teman dari Red Bull Rebellion. Dan di situ Altamis berhasil mengamankan orange buff, purple buff-nya di situ, dan Benedettanya udah jauh banget mainnya dan harus mundur ke belakang. Entah apa yang terjadi tadi ya, satu kill berhasil diamankan oleh Harley dari Red Bull Rebellion. Di sisi lain, cowoknya pun harus mundur ke belakang karena udah ada Lei yang melakukan backup ke arah top lane-nya. Samohate yang melihat cowok harus turun, mereka harus Samohate harus melakukan backup ke area top lane-nya. Iya, cowoknya ini dibully sama Bruno-nya ya. Ini karena level 1 memang pasti Bruno menang level 1, level 2, level 3 ya. Sebelum ada Wave the Dragon memang susah banget gap closer-nya, apalagi dengan Rodney ini pakai Bruno dia mobile banget loh. Dia gampang banget untuk ngedash kabur dari range-nya Chow. Tapi kalau misalnya Moon ini udah mendapatkan Wave Dragon-nya, bisa jadi susah buat
buat seorang Bruno ini. Yes, benar sekali. Dan di sini kalau kita lihat kedua tim masih mencoba untuk farming dulu, masih aman. Di sisi lain Barbosanya juga udah melakukan poking di area sama, tapi masih bisa mundur. Dan ada backup dari 3 pemain teman-teman Red Bull Rebellion. Deadly Magic menghilangkan 1 hero. Electro Final Blow dikeluarkan untuk menumbangkan Lexi Barbie, tapi Fenrir pick up yang cukup baik, masih bisa mundur ke belakang langsung aja tanpa berpikir panjang masuk ke area Turtle. Fenrir melakukan encounter tapi kayaknya nggak akan bisa untuk melakukan pencurian di area Turtle. Yang Kalau pertama, dilihat konsepnya ya dari RBR memang bagus di early game karena hero-hero mereka memang ditujukan untuk damage ya. Sementara kalau kita lihat dari Dewa ada Moon, ada Fenrir dan juga sama HT yang kasarnya damage mereka tuh nggak ada apa-apanya sama tim RBR, cuman masuk ke late game. Pembagian gold mereka akan seperti apa dari RBR? Pasti kan complicated ya, banyaknya hero damage ya kan, apalagi item untuk attack. Yes, dan item untuk ofensif juga lumayan mahal kan, dengan Breath of Despair aja sampai menyentuh angka 3.000. Sedangkan kalau defense biasanya lebih murah. Tapi di sini Mirko lanjutkan. Iya, langsung aja digunakan Assault Force dan juga Ejector, tapi sayang sekali sama HT yang di take down, yang hampir di take down oleh Rodney. Dan wow, ini Rodney so far itu mantep banget playnya ya. Ini udah di gank, udah pakai flicker, udah pakai Unstoppable Force, tapi tidak bisa diamankan. Bruno ini sangat mobile dan positioning juga bagus banget. Tapi lihat di sisi lainnya ada Fenrir di situasi 2 lawan 1 dan langsung saja kita ada di mid lane juga Cyclops di pick off oleh seorang Matilda dan juga Harley. Dan kalau kalian berdua notice ya, dari tadi kalau nggak masuk team fight loh, dia benar-benar ngejangkau terus loh. Demi mencari item terakhir, demi mencari modal item dan key item ya untuk seorang Cloud. Iya, karena Cloudnya juga tahu ya, kalau misalnya mereka ikut ke arah team fight pun dia nggak akan bisa kasih impact ke arah teman-temannya, karena Cloudnya sendiri lebih dibutuhkan untuk burst output damage di area late game. Yes. Dan di sini juga kalau kita lihat di area bawahnya Samo HT sudah mencoba untuk melihat pergerakan dari teman-teman Red Bull Rebellion dan juga di area bawahnya. Oh, baik sekali, berhasil melawan 1 pemain dari teman-teman Dewa United. Dan di area atas dia juga udah ada team fight yang sedikit 2 Dragon dikeluarkan, masih ada Edge, tapi bottom lane-nya sudah mulai di-poking oleh teman-teman dari Red Bull Rebellion. Tapi iya, ini Red Bull Rebellion unggul banget sih di trade itu. Mereka trade 1 untuk 1, tapi turretnya itu turret gold masih full hilang semua sama Harley dan juga Ryuk yang memang di mid game-nya itu nge-shine ya. Jadi mereka kalau udah dapat item-item yang awal-awal ini untuk masuk ke mid game-nya itu bakal susah banget untuk Dewa. Untuk Dewa United ya. Dan di sini kalau kita lihat Samo HT-nya udah melakukan poking, tapi di Blazing Duet sudah dikeluarkan oleh seorang Altamis dari mid lane yang nggak menumbangkan siapapun, hanya untuk mengkeliring minion saja. Udah ada encounter di area turtle-nya. Moka masih terus melakukan poking ke arah turtle-nya. Akankah teman-teman dari Dewa United Esports bisa mengamankan turtle? Dan ternyata turtle berhasil diamankan oleh teman-teman dari Red Bull Rebellion. Gue jamin nih ya, gue jamin banget nih, Altamis bisa nge-wipe outin 1 tim RBR dalam 1 Blazing Duet di keadaan late game dengan catatan positioning yang baik ya. Ya, dia menggunakan Assault Force tapi tidak bisa langsung diamankan oleh seorang Bruno. Wow, damage-nya gede banget dari Rodney. Yes, di sini kalau kita lihat mereka udah mulai memperbaiki gameplaynya karena udah ada backup yang dari signifikan juga dari teman-teman Red Bull Rebellion-nya. Moon yang tahu dia sekarat nggak bisa membantu saat sama hatinya juga tadi dari top lane-nya, nah harus mundur ke belakang lagi memberikan pressure. Fenrir di selain di area bottom udah diberikan pressure juga dari Benedetta yang digunakan oleh seorang Ryuk, tapi di area top lane-nya rame banget, meriah banget. Rodney-nya udah mendapatkan damage yang cukup sakit tapi masih bisa mundur ke belakang. Tapi di sisi lain mid lane-nya udah berhasil diacak-acak oleh seorang Harley. Ejector dikeluarkan untuk memukul mundur Barbosa, tapi masih belum ada damage yang signifikan juga ya dari area top lane. Di sini kalau kita lihat Fenrir-nya masih coba untuk survive dengan mendapat place-nya tipis banget dan harus mundur ke belakang dulu sih. Iya, dan tadi kalau kita lihat ya, semuanya tuh udah mati kecuali Cloud dan Cho. Dan jadi Cloud itu memang jadi winning condition yang paling utama untuk tim Dewa United, tapi bentar langsung Way of the Dragon digunakan di combo dengan Ejector dan mereka berhasil mendapatkan shutdown kepada Moka. Iya, Moka di sini kalau kita lihat benar-benar bisa memperapurakan line of down-nya dan menjadi bulan-bulanan bagi tim Secret Circle. Eagle sudah dikeluarkan mengadakan Samo HT, Ejector dikeluarkan oleh seorang Samo HT. Moon langsung follow up ke arah Rodney-nya, tapi masih bisa, tapi sangat disayangkan sekali di situ. Altamisnya berhasil diculik oleh seorang Ryuk.
Wow, Samoa HT-nya udah menjadi atau titik oleh teman-teman Red Bull Rebellion, tapi masih bisa mundur ke belakang karena fokus mereka ini bukan ke arah Samoa HT dan juga Fenrir ya, tapi mereka harus fokus ke arah Cloudia yang tadi memang nggak ada banget ya, nggak muncul di area team fight yang dilakukan dari kedua tim. Gue sih pengen nyampein aja ke RBR agak hati-hati ya, karena dengan gameplay mereka kan gameplay mereka sekarang kan lagi ngulur-ngulur nih. Belum ada teamfight yang gede, belum ada sesuatu yang benar-benar bikin wipe out ya kan. Itu bakal bisa merugiin loh. Karena Dewa bisa nyari jungle. Tapi langsung saja Circle Eagle digunakan untuk ngepok sama HT dan Fenrir yang dibawa ke setengah health sekarang sama HT mencari ejector tapi langsung tidak ada follow up-nya. Dia ragu-ragu dan sekarang Fenrir coba masuk dengan Toxic Poison-nya tapi tidak ada damage dari belakang. Jadi mereka bakal membiarkan Red Bull Rebellion mengamankan. Langsung saja kita masuk ke gamenya. Red Bull Rebellion 5000 gold lead udah menghancurkan 3 turret. Mana Dewa belum menghancurkan turret sama sekali. Ini adalah early advantage yang cukup baik dari teman-teman Red Bull Rebellion. Mencoba untuk melakukan push ke area mid lane-nya. 5 hero sekaligus langsung mengarah ke arah mid lane-nya. Burst damage cukup sakit sekali mengarah ke arah Samoa HT. Blazing Alex Available mengarah ke arah Lexi Barbie. Tapi Lexi Barbie masih bisa mundur ke belakang. Walaupun tadi kalau kita lihat Samoa HT ya mencoba memaksakan mengeluarkan ejectornya, tapi di mix yang keluar dari teman-teman Red Bull Rebellion sakit banget. Lei tipis sekali, mau kemana, masih bisa dikejar kah? Dan masih bisa mundur ke belakang ternyatanya. Gila itu tadi Joe Head-nya yang tanky, dia bisa langsung di burst down sama Red Bull Rebellion ya. Ini sekarang ada di engage dari Fenrir, terus Poison digunakan tapi langsung dia di burst down juga. Sekarang sama HT coba mendapatkan satu ejector tapi tidak bisa karena dia takut lagi di burst. Yes, benar sekali di situ. Deadly Magic-nya juga ternyata nggak bisa menumbangkan siapapun. Samoa HT menjaga buff-nya karena Altamis mencoba untuk mengambilnya dari segi item nih, Coji. Cloud tinggal butuh Corrosion Sight. Golden Staff. Tinggal butuh Golden Staff dan dia lagi on the way ke sana. Hati-hati RBR. Dan tapi kalau kita lihat dari beritanya juga ada satu Brute Force Breastplate dan juga mengarah ke Blade of Despair yang dimana membuat dia berdamage semakin sakit lagi ya. Tapi dia langsung ejector dan langsung final blow digunakan untuk kabur. Licin sekali tapi di Reto bottom lane-nya di sini kalau kita lihat Mocha sudah berhasil menghilangkan satu hero dari teman-teman Dewa United, langsung mengeluarkan Deadly Magic ke arah Samoa HT yang darahnya masih cukup penuh, mencoba untuk Lexi Barbie yang melihat seorang Mocha tapi harus mundur ke belakang dan ini akan menjadi sebuah keuntungan karena middle turret dari teman-teman Dewa United harus dipecahkan oleh teman-teman Red Bull Rebellion. Langsung aja ada follow up-nya untuk mengamankan turret tier 2-nya dan langsung Cyclops pun juga tumbang, dibunuh oleh seorang Nuke. Yes, serunya benar-benar kalau kita lihat Alecto final blow-nya licin banget. Tadi udah sempat ke ejector ke arah turretnya tapi masih bisa mundur ke belakang. Benar-benar nice banget dari seorang Ryuknya sendiri. Dan udah ada encounter dari kedua tim di area Lord. Yang pertama mencoba untuk melakukan poking tapi ternyata di reset lagi. Barbosa dengan Circle Eagle-nya malah juga cepat sekali karena Moon Samoa HT yang melihat Moon sudah di poking damage langsung melakukan backup tapi nggak ada follow up yang signifikan dari kedua tim. Dewanya juga tahu kalau dia melakukan team fight ini akan menjadi kerugian dan balik lagi ke Lordnya. Red Bull Rebellion berhasil mengamankan Lord yang pertama. Waduh, udah 8.000 gold lead-nya untuk Red Bull Rebellion dan di sini langsung bakal susah banget untuk comeback karena bener-bener early game advantage-nya di-push sampai ke late game, sampai ke mid game di mana mereka udah menghancurkan hampir semua turret ya, tinggal sisa 2 inhibitor turret yang di mid. Enggak, itu ada satu tier 2 turret di sini tapi langsung saja kita lihat Fenrir di engage circling ini digunakan tapi terus Poison bisa mengamankan itu. Tapi sekarang kita langsung lihat Blazing Duet digunakan untuk ke depan. First digunakan tapi tidak bisa mendapatkan siapa-siapa dan sekarang Samoa HT target di burst down dan mereka itu kesempatan mereka untuk mendapatkan fight yang bagus tapi sayang sekali langsung mereka dipunish semua 2 orang untuk 0. Tahu sekali Lordnya berjalan ke arah top lane, mereka objektif ke arah turret di area bottom lane dan ini akan menjadi sebuah kerugian karena 2 hero dari teman-teman Dewa United harus ditumbangkan. Wow, Super Minion sudah mulai masuk ke area base lane yang sedangkan di sisi lain di area top lane-nya Chow sudah fokus ke area Lordnya tapi di area mid lane-nya teman-teman dari Red Bull Rebellion melakukan one strike push. Terus seorang Altamis berhasil menemukan satu Matilda tapi Lordnya gak bisa berkata apa-apa lagi. Red Bull Rebellion harus memenangkan pertandingan di game kedua kali ini. Satu gila itu Red Bull Rebellion dominan banget sih performance-nya. Walaupun kita nggak suka draftnya, sang analis kita juga nggak suka draftnya. Mereka mantap banget mainnya loh. Walaupun draftnya